saya datang di Kupang sini hanya untuk cari uang. Saya datang di Kupang karena di kampung susah cari uang. Nah, gitu saya berniat datang saja ke Kupang. Yang saya datang di Kupang kerja ini, saya datang juga orang tua tidak tahu. Saya bukan satu Yoktan yang ajak datang Kupang untuk cari duit. Saya jual kue selama sampai 1 minggu. Habis itu saya dapat bos salumi. Beta jual salumi sampai sekarang kali 1 tahun lebih. Memang di kota Kupang ini setelah dilakukan mapping ditemuin hampir sekitar 2.000 sampai 2.500 orang remaja miskin perkotaan. Mereka itu datang dari keluarga miskin yang ada di pedalaman Pulau Timur, kurang lebih 110 km dari kota Kupang. Sebenarnya masalah utama pada mereka itu sebenarnya kalau mau dilihat sepintas itu mendasar atau yang 3 sebenarnya. Itu pertama masalah tentang bagaimana dia bisa mempertahankan hidupnya untuk sustainable survival dalam hidup yang keras di kota ini, berarti masalah terkait dengan ekonomi dia. Dan ekonomi ini beranjak mulai dari keluarganya di desa. Yang kedua masalah pendidikan. Ya. Rata-rata mereka, hampir semua mereka ini kan putus sekolah. Tingkatan SD, SMP, SMA, bahkan kalau ada yang tamat SMA pun sulit untuk melanjutkan ke pendidikan lebih tinggi. Dan juga kesehatan, 3 hal itu yang mereka sangat jauh dari perilaku-perilaku hidup sehat yang layaknya orang-orang mempraktekannya. Saya mulai kerja setelah saya berumur 12 tahun. Saya ke Kupang untuk mencari uang untuk lanjut kuliah. Beta sekolah SD di kampung, habis sekolah lanjut SMP juga di kampung. Habis itu mau lanjut SMA, orang tua tidak mampu. Jadi saya mau datang Kupang kalau mau cari kerja. Saya dapat teman satu dari orang Alo. Saya ajak beta mau sekolah, beta mau. Saya jual salumi selama ini, kali sampai 10 juta lebih. Ya. Saya kirim sekitar 6 juta ke atas. Habis yang saya pakai untuk berjalan, habis beli HP, uang oto juga, ya, beli pulsa. Kasih metua juga. Kalau terkait dengan masalah kesehatan dari komunitas ini sebenarnya dari pengalaman pendampingan kita menemukan bahwa sebagian dari mereka itu sebenarnya sudah seksually aktif. Nah, seksually aktif pada kalangan mereka ini kan ketika mereka tidak punya pasangan tetap seperti istri, itu artinya bahwa dia bisa melakukan seks itu dengan membeli atau sama suka dengan teman perempuannya. Memang hal ini kalau dilihat dari usia komunitasnya memang sangat jauh ya, mestinya suatu hal yang belum boleh diberikan, tetapi kita melihat bahwa mereka punya perilaku seksual yang demikian, maka kita berpikir bahwa alangkah baiknya kita memberikan edukasi tentang seks yang sehat. Waktu saya datang di kantor PKB ini, saya ikut pelatihan setahun itu. Memang saya rasa juga baik, menambah pengetahuan dari musik dan kesehatan, manfaat untuk hidup. Saya dengar bahwa ada pelatihan di kantor PKB, itu saya ikut mendengar dan melihat yang cara membuat salome. Itu saya langsung buat jualan supaya
akhirnya dapat uang tabung ya daftar kuliah untuk menggapai cita-cita. Suka duka itu memang kalau tidak laku itu memang kena marah dari bos. Memang habis kita tiap hari jemur panas, itu memang susah. Kalau kotong suka luar jalan itu biar kotong tentang apa-apa itu kotong tanggung sendiri. Kena pajak atau kena tabak dari orang juga itu risiko sendiri. Kalau mau bikin sendiri itu bayar tapi modal dari dia pu bahan, habis dia pu kereta itu yang sulit. Jadi sebetulnya mereka tingkatannya anak-anak yang dipekerjakan karena tuntutan ekonomi keluarga, dan ya itu tadi tidak punya biaya cukup untuk melanjutkan pendidikan dan sebagainya. Jadi ini intervensi program ke depan mestinya dimulai dari keluarga, kemudian sampai kepada kelompok-kelompok ini. Jadi tidak hanya seperti kita ambil di hilirnya saja, tapi mesti mulai dari hulunya. Dari SMP saya cita-cita mau jadi guru. Sampai sekarang juga cita-cita mau jadi guru, tapi ya belum jadi. Dari polisi.